BMW Group Indonesia kenalkan produk terbarunya. Ada yang bilang kalau ini baby dari 8 series. Ada juga yang bilang mungkin ini hanya sebatas seri 3 yang berpintu 2. Pencipta kontroversi, sebagian suka, sebagian juga enggak. Tapi yang jelas dia sudah mengaspal di Indonesia. Ini dia the new BMW 4 Series. The New 4 Series sebenarnya bisa dipandang dari berbagai sudut pandang gitu. Mau disebut Baby 8 Series? Bisa. Mau disebut seri 3 yang berpintu 2? Bisa juga. Mau disebut pembangkang? Lihat grillnya. Bisa juga. Cuman pada intinya, dia itu salah satu model BMW modern yang cukup spesial. Dia mungkin membawa satu nilai yang berarti di merek BMW untuk masa depan. Yang jelas, saat ini BMW 4 Series dia datang ke Indonesia dengan nomenklatur 430i. Kalau dibilang seri 3 yang berpintu 2, bisa juga karena 430i ini mengusung engine 4 silinder 2000 cc twin power turbo yang bisa kita temuin juga di 330i M Sport. Dia mengeluarkan tenaga 258 horsepower dengan torsi 400 Nm. Tenaga tersalur ke roda belakang via transmisi 8 percepatan otomatis Steptronic Sport Transmission yang termasuk pedal shifter. Juga yang mengingatkan keterhubungan antara 4 Series dan 3 Series itu ada di dalam kabin. Yang bikin dia keterhubungan dengan 3 Series tuh benar-benar kerasa di desain dashboard gitu. Ada nuansa-nuansa dari bentuk-bentuk ornamen trimnya, komposisi layar di kabin sangat 3 Series gitu. Dan dari sisi kelengkapan, 4 Series 430i M Sport Pro dia tergolong lengkap dan mewah dan canggih lah. Ada layar 10,3 inci untuk instrumentasi, full digital, 12,3 inci untuk sarana hiburan, dengan Apple CarPlay, juga hand gestures seperti yang sudah kita tahu. Dan khusus di 430i M Sport Pro ini, dia memainkan banyak tema hitam dalam kabinnya. Misalnya jok sport seat elektrik dengan memori, dia lengkap dengan lumbar support tentunya, dan mengenakan material Alcantara campur Sensatec. Dan mayoritas dari permainan warna kabin itu hitam dan metallic silver gitu. Terus dari situ ada 3-zone automatic climate control, 2 di depan dan 1 untuk di belakang, leather steering wheel, pedal shifter, dan sunroof juga dia bawa gitu. Pada intinya secara garis besar adalah nuansa dari 3 Series, cuman dia memang berpintu 2 dan walaupun dia sudah berwujud coupe, dia bukan mobil yang egois. Karena ada bangku belakang yang bisa kita dudukin. Ya, tadi seperti disebutkan, dia bukan mobil yang egois. Ada 4 tempat duduk di belakang, 2x2 ya, jadi karena di tengahnya ada gundukan yang cukup tinggi. Tapi ya, sebagai sebuah coupe, ruang kepala tentu dikompromikan. Kayak ini aja, dia cukup sempit walaupun ada lekuk lagi di atasnya, tapi rasa penuh lah gitu. Dan untuk ruang kaki segala macam cukup, tapi tidak ada kelebihan sama sekali gitu ya. Wajar ini sebuah coupe yang khusus untuk di penumpang depan. Di belakang bisa kita lihat ada sound system dari Harman Kardon. Jadi ya untuk perjalanan cukup menyenangkan lah ya harusnya. Punya 4 tempat duduk dengan dashboard yang mirip dengan 330i sedan dan engine-nya juga. Wajar aja kalau mungkin beranggapan bahwa si 4 Series ini sebatas seri 3 yang berpintu 2. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Karena BMW menyebutkan bahwa properti aerodinamika, rigiditas bodi, pusat gravitasi, dia dibuat berbeda dari 3 Series. Pusat gravitasi saja turun 10% dengan gardan belakang lebih lebar ketimbang 3 Series standar. Bisa kita lihat seperti apa bentuknya. Ini ada rasa-rasa dari BMW 8 Series Coupe. Bisa lihat dari garis coupe yang melandai dengan bentuk jendela yang sangat mencirikan 8 Series. Bisa kita sebut Baby 8 Series. Juga di bokongnya 8 Series banget nggak sih? Dengan lampu yang sublim, seperti ada di 8 Series. LED, visual yang manis, belum lagi disudahi dengan diffuser yang nikmat banget bentuknya.
Dan dari sisi fitur, M Sport Pro memainkan banyak list hitam seperti tadi di jendela, di depan juga nanti ada. Sementara di belakang ada list ducktail yang hitam juga. Nah, perlengkapannya termasuk dengan comfort access yang ada smart entry tanpa tombol dan bukan bagasi yang tidak perlu akses dari remote. Tapi lebih menarik lagi kita bahas di depannya. Tapi semua itu berbeda di depan. Ketika tadi ada nuansa dari seri 3 dari mesinnya, dashboard seri 3, terus ada nuansa juga dari seri 8, dari profil-profilnya tuh seri 8. Tapi yang ini beda di 4 series. Twin kidney grille yang mendominasi fasad depan. Jadi kontroversi karena tidak ada perubahan yang linear dari misal dari Neo Kalase, F21, E36, E46, F30, tiba-tiba di G22 grille-nya jadi sebesar ini. Nggak aneh kalau misalnya ya sebagian ada yang nggak suka gitu. Karena itu sebuah perubahan radikal yang tiba-tiba ada di G22 ini. Mau dibilang membangkang ya silahkan saja, bebas mau bilang apa. Tapi yang jelas aransemen ini tuh nggak bener-bener baru gitu. Dulu kita sempat lihat di BMW 328 dengan aransemen grill yang tinggi, ada di 502, 501, atau grill yang aneh seperti di Z8 atau 507, atau grill yang imut-imut sekali di M1 atau di Z1. Seri 4 sendiri, ini sebuah keistimewaan. Karena sebuah perubahan besar ini tampil perdana di 4 Series dan bisa jadi ini sebuah perubahan yang akan dibawa BMW ke masa depan. Jadi mereka akan bawa tradisi dan ciri khas twin kidney grille dengan cara ini ke masa depan, karena udah bisa kita lihat di model-model yang cukup penting buat pabrikan gitu. Ada M3 Sedan, flagship EV, iX, dan i4 juga punya grille yang besar seperti ini. Jadi bukan tidak mungkin di suatu hari nanti ada grille yang cukup besar jadi identitas BMW. Dan seri 4 yang pertama menyuarakan bahasa itu. Soal desain grille mungkin segitu aja. Tapi untuk urusan kelengkapan di 4 Series ini nggak usah diragukan lagi, karena bisa kita lihat seperti kebanyakan BMW modern saat ini, dia menggunakan headlamp laser light. Jadi high beamnya dari sinar laser dengan adaptive selective beam. Di samping itu, khusus M Sport Pro ini dia memainkan banyak trim hitam di atas clear body pilihan dari 4 Series 430i. 430i dia tidak datang sendiri dalam format coupe. Ada juga 430i convertible, membawa desain grille yang sama. Bedanya hanya wujudnya sekarang convertible dan mengenakan atap kanvas. Desain belakang pun sama dengan gaya-gaya yang mirip 8 Series juga yang sama-sama manis gitu. Dan spesial di 430i Cabriolet, dia punya warna yang hijau yang sangat menarik di bawah sinar matahari. Namanya Sanremo Green. Sementara dalam kabin, dia pendekatan lebih elegan dengan memainkan jok leather tanpa campuran Alcantara, warna coklat, juga ada desain dashboard yang kayak tadi dibilang mirip seri 3 karena ya mungkin masih satu bagian juga. Tapi penyempurnaan di generasi ini, atapnya terbuka, lebih cepat dan sunyi, nggak terlalu banyak suara. Kita coba aja ya. Dalam ruang studio yang nggak banyak suara dari luar, dia sangat senyap suaranya. Kalau tertarik, siapkan dana 1,589 miliar rupiah on the road Jakarta untuk meminang 430i M Sport Pro. Sementara untuk M Sport Convertible, siapkan dana 1,736 miliar rupiah. Itu juga on the road Jakarta, si hijau yang sangat manis ini. Disebutkan totalnya sekitar lebih dari 10 untuk 4 Series dan kurang dari 10 untuk M Sport Convertible yang tersedia untuk saat ini, dan itu udah sold out. Tapi yang jelas masih bisa dipesan kalau memang tertarik dan bisa dapat antrian di tahun depan. Untuk berita selengkapnya bisa kunjungi website kami di otto.com, carvaganza.com atau zikwids.co.id. Dan jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like video ini. Sampai jumpa!